Reza, ini kita sekarang mau tanya ya bagaimana suasana terkini di IKN Nusantara. Oke. Kita lihat. Ya, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana. Ini ada teman kita ya Reza ya, ada Friska Clarissa di IKN Nusantara. Selamat pagi Friska. Ya Friska, bagaimana persiapan jelang upacara menaikan bendera Sang Saka Merah Putih di IKN Nusantara? Ya, Jihan, Reza, rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara akan segera dimulai sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia bagian tengah. Tapi yang jelas hari ini di 10 tahun saya menjadi wartawan kepresidenan, saya berbangga. Karena saya menjadi salah satu saksi sejarah untuk menyaksikan upacara peringatan kemerdekaan pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Suasananya pasti meriah karena ada nuansa yang berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya selama hingga peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, ke-78 Republik Indonesia tahun lalu, itu dilakukan di Istana Merdeka. Tapi tahun ini yang berbeda adalah dilakukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ada banyak sekali yang berbeda, termasuk juga dalam tata urutan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Nanti saya akan ceritakan kepada Anda. Tapi yang jelas memang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia ini punya tagline-nya adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dengan slogan itu pula lah Ibu Kota Nusantara jadi pusat peringatan detik-detik proklamasi. Pengibaran bendera Sang Merah Putih akan dilakukan perdana di sini di Ibu Kota Nusantara. Anda bisa mendengar suara musik sudah mulai dikembangkan di sini karena memang rangkaian hiburan akan segera dimulai. Termasuk di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Saya akan perlihatkan kepada Anda saudara. Persiapan sudah dilakukan. Yang Anda lihat di bagian tengah itu nanti akan menjadi hal yang berbeda. Kalau biasanya bendera Sang Merah Putih ini akan diserahkan oleh Inspektur Upacara, yakni Presiden Joko Widodo di mimbar utama. Kalau di Istana Merdeka, di Ibu Kota Nusantara nanti Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo akan menyerahkannya ke meja penyerahan bendera di tengah sana. Ada filosofinya. Luas lingkarannya kurang lebih 8 meter persegi melambangkan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Lalu tinggi anak tangganya 17 cm melambangkan 17 hari kemerdekaan, tanggal 17 bulan Agustus. Lalu panjang jarak mimbar dari tempat duduk ke tempat bendera diambil oleh Inspektur Upacara nanti, Presiden Joko Widodo, sepanjang 45 meter yang melambangkan tahun 1945, tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kali ini yang berbeda adalah bukan hanya soal tata urutannya, tapi juga bagaimana nuansanya di Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara ini penuh dengan pro, kontra, tapi dalam masa pemerintahan, di akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi melaksanakan upacara di Ibu Kota Nusantara di IKN. Dan dapat Anda lihat juga saudara, undangan sudah bisa memenuhi area halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara di tempat yang sudah disediakan. Kalau tadi saat saya melaporkan kepada Anda masih belum bisa memasuki area ini, saat ini sudah bisa memasuki area yang dibagi menjadi beberapa titik. Ada undangan di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri layar Anda, itu adalah undangan dari warga dan tokoh masyarakat sekitar. Sementara yang ada tepat di belakang saya itu nanti untuk undangan VIP atau yang terdiri dari pimpinan lembaga negara, lembaga tinggi negara nanti akan berada di sana. Dan di peringatan kali ini juga kita lihat bahwa jadi momen pertama dilakukan di 2 tempat. Apa yang berbeda? Untuk pengibaran bendera Sang Merah Putih nanti akan dilakukan di sini, di Ibu Kota Nusantara, dan akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan juga nanti akan dihadiri juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara di Istana Merdeka ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beserta juga para tamu undangan lain. Mengapa dibagi 2?
Karena kalau kita tahu bahwa di Ibu Kota Nusantara awalnya diagendakan akan ada 8.000 undangan di sini. Tapi berdasarkan kesiapan hingga detik terakhir akhirnya diputuskan sekitar 1.400 undangan yang ada di sini yang bisa masuk ke area Istana Negara IKN. Tapi juga untuk warga yang tidak bisa masuk ke area ini disediakan titik lain, yakni di Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan. Di sana warga juga bisa menyaksikan langsung peringatan detik-detik proklamasi di IKN. Tadi kami melihat Presiden Jokowi sudah tiba di Istana Negara dan nanti juga akan masuk ke area upacara beserta tamu-tamu VIP lainnya. Nah, untuk petugas upacara juga sudah diumumkan bahwa nanti yang akan bertugas untuk pagi hari ini adalah tim Nusantara Baru. Dibagi menjadi dua, tim Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Tim Nusantara Baru ini nanti akan ada pembawa bakinya, yakni Livenia Evelyn dari Kalimantan Timur. Lalu ada pembawa cadangan bakinya Lutfiah Naura Syifa dari Sulawesi Tenggara Paskibraka. Lalu dan POK 8 ada Vivandra Ardiansyah. Lalu pengerek Tri Adiaksa dari Sulawesi Selatan dan pembentangnya adalah Akmal Faiz dari Jawa Tengah. Nanti kita akan lihat bagaimana peringatan kemerdekaan, peringatan detik-detik proklamasi perdana dari Ibu Kota Nusantara yang saya tekankan sejak tadi karena ini adalah momentum bersejarah. Kami masih akan melaporkan dari sini, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Anda, Jihan dan Reza di studio. Baik, terima kasih Friska Clarissa melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur. Kami juga nantinya akan mengabarkan Anda kembali bagaimana suasana terkini di sana dari pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di IKN Kalimantan Timur. Terima kasih Friska Clarissa. Dan selanjutnya dari IKN masih ada lagi laporan langsung dari jurnalis Kompas TV, ada Tifa Solesa, rekan kami yang ada di Istana Merdeka Jakarta yang nantinya akan diselenggarakan upacara pengibaran bendera juga yang akan dipimpin oleh Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kita sapa Tifal, bagaimana suasana terkini di sana, sudah terlihatkah persiapannya dan bagaimana kemeriahannya? Rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta, teman-teman, ini sudah dimulai. Kegiatan paling awal sebelum memasuki acara inti, yakni upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang terpusat langsung di Istana Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur adalah pertunjukan budaya yang saat ini akan segera dimulai. Pertunjukan budaya tampaknya sudah dilaksanakan, ya, terlihat dari kejauhan di sini dari pantauan saya. Ini langsung prakarsai begitu atau ditampilkan kesenian-kesenian dan juga penampilan lagu lebih banyak ditunjukkan di sini dari Gita Bahana Nusantara, baik itu dari paduan suara maupun juga kelompok musik orkestra. Ini baru bagian awal dari seluruh rangkaian upacara yang difokuskan langsung di Istana Merdeka Jakarta. Kalau bisa saya jelaskan intinya kenapa kemudian dilaksanakan di dua tempat, karena ini tetap menjaga agar Istana Merdeka yang setiap tahunnya dijadikan lokasi pelaksanaan peringatan ataupun juga upacara HUT RI setiap tahunnya ini tetap bisa dijalankan. Namun bedanya di tahun ini saat upacara tahun ini terfokus untuk pengibaran bendera di Istana IKN, sementara untuk Istana Merdeka sendiri akan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan seni dan budaya khas Nusantara begitu. Terutama dalam hal ini yang terlihat di layar kaca, semoga ini bisa ditunjukkan ke layar kaca Kompas TV, penampilan dari teman-teman Gita Bahana Nusantara menyanyikan lagu-lagu daerah, medley lagu-lagu Nusantara, dan nantinya juga ada sejumlah musisi Indonesia yang juga akan ikut menampilkan unjuk kebolehan ya di Istana Merdeka Jakarta pada kali ini. Nantinya upacara akan berlangsung di waktu Indonesia Barat pada pukul 10. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nantinya akan hadir ikut serta dalam upacara di Istana Merdeka Jakarta. Ada beberapa nama pejabat yang sejauh ini kami dengar kabarnya akan ikut serta dalam upacara di Jakarta, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, nama lainnya Menkumham Yasona Lauli, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ada nama Menkominfo Budi
Ari Setiadi, Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin juga dikabarkan akan hadir dalam upacara di Jakarta. Nama lainnya ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian ada dari kepala lembaga, baik itu dari BNPT, BP2MI, Badan Siber dan Sandi Negara, lalu juga jajaran dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, lalu dari Otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga akan turut serta untuk bergabung dalam upacara di Jakarta. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga akan ikut hadir di sini. Yang terlihat secara kasat mata di area jalur masuk VIP di Istana Merdeka yang terlihat tadi tak sampai 5 menit yang lalu saya sudah melihat kedatangan dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno bersama dengan istrinya menggunakan pakaian adat Jawa bernuansa warna biru. Tadi sudah tiba di sini sambil melambaikan tangan kepada wartawan yang berada di area dalam Istana Merdeka ini sambil menantikan momen puncak upacara yang akan berlangsung nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Prinsipnya upacara akan tetap dilaksanakan di sini, namun pengibarannya akan terfokus di area Istana Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Sementara untuk peserta upacara, kemudian jajaran tamu-tamu petinggi negara yang ikut dalam upacara di Istana Merdeka mengikuti atau mengawal proses dari pengibaran bendera ini secara hibrida, begitu saya katakan, karena nanti sudah disiapkan di sini videotron untuk melihat bagaimana proses demi proses, tahap demi tahap upacara yang berlangsung di Istana IKN dan detik-detik pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih serta pembacaan teks proklamasi atau naskah duplikat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang juga sudah disiapkan dan sudah disimpan sejak pekan lalu di kawasan Ibu Kota Nusantara. Yang terlihat sekarang baru ada penampilan musik dari para tamu undangan juga sudah berdatangan sebelum pukul 7 pagi tadi. Saya lihat sudah mengenakan pakaian adat masing-masing dengan beragam nuansa variasinya begitu, dan juga terlihat di sini semuanya sudah berada di posisi masing-masing karena rangkaian, sekali lagi rangkaian HUT RI di Istana Merdeka Jakarta sudah diselenggarakan. Tinggal kita menikmati dan menunggu momen-momen puncak peringatan atau puncak upacara pengibaran bendera merah putih yang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti, teman-teman. Iya, terima kasih Rival Solesa dari Istana Merdeka Jakarta ini.